Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Karyana Desa. Oke guys, bertemu kembali dengan channel ini. Pada video kali ini, sesuai judul, kita akan membahas penyebab kegagalan ternak untuk bebek petelur ini, khusus para pemula guys. Jadi nanti akan kita bahas secara rinci kesalahan-kesalahan apa yang biasa yang dilakukan oleh para pemula hingga menyebabkan ternak bebek mereka itu gagal di pertengahan jalan guys. Jadi sini akan kita simpulkan menjadi pembahasan kita menjadi 4 poin penting guys, agar ternak bebek petelur untuk para pemula ini ternaknya sukses dan tidak gagal di pertengahan jalan, dan agar ternaknya itu tidak gulung tikar guys, alias merugi. Jadi di sini kita langsung bahas masalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak bebek pemula untuk ternak bebek petelur ini guys. 4 poin pertama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah di sini masalah pemilihan bibit, yang kedua masalah manajemen kandang, yang ketiga manajemen pakan, dan yang keempat adalah penanganan ke bebek itu sendiri guys, cara pemberian makan, cara perawatan, dan seterusnya guys. Jadi yang pertama kita mulai dari pemilihan bibit guys. Jadi kebanyakan kesalahan peternak pemula ini membeli bibit asal-asalan guys. Jadi kadang bibit yang dibeli itu bibitnya tidak sehat atau kurus. Kadang bibit yang dibeli itu tidak sesuai umur guys. Jadi pesan ke orang bibitnya usia 4,5 bulan atau 5 bulan. Ternyata yang nyampe itu baru 3,5 bulan atau 4 bulan guys. Jadi untuk memperkirakan pakan yang akan diberikan itu malahan meleset guys. Jadi belum para peternak pemula ini sudah merasa tekor duluan. Prediksi 15 hari ke depan bertelur, tahu-tahu sebulan setengah 2 bulan itu tidak bertelur guys. Kemudian biasanya kesalahan dalam pemilihan bibit ini, bibit yang dijual orang itu sudah bibit yang sakit guys. Jadi bibit itu sudah ada terserang hama penyakit yang menular, dijual murah, dan peternak bebek pemula ini tergiur untuk membelinya dan langsung membeli guys. Malahan yang paling parah lagi, biasa bebek petelur yang setelah rontok fase pertama itu guys, biasa untuk kondisi badan itu, postur badannya itu kurang lebih dengan bebek yang awal-awal akan bertelur guys. Jadi biasa dibilangkan penjual itu bebeknya usia 5 bulan 4 bulan, padahal itu sudah usia 1 tahun lebih guys, setelah bertelur fase pertama yang dijual guys. Oke, itu untuk poin pertama, masalah bibit. Yang kedua kita masuk ke masalah manajemen kandang guys. Jadi manajemen kandang untuk bebek petelur ini, usahakan tempatnya itu tidak terlalu padat, dan posisi kandang itu tidak dekat dengan pemukiman padat penduduk guys, karena bisa menyebabkan bebek stres. Kadang juga sehebat apapun penanganan kandang ini, dalam waktu 1 bulan apabila ada terkena percikan air hujan sedikit, itu akan menimbulkan bau guys. Walaupun baunya tidak tajam, tapi nanti bisa menjadi omongan para warga setempat untuk masalah bau kandang guys. Jadi diperhitungkan betul untuk lokasi kandang. Dan yang seterusnya adalah arah kandang guys. Jadi arah kandang baik pagi atau sore itu usahakan sinar matahari itu masuk guys ke kandang kita. Jadi agar kandang kita itu tetap kering dan tidak becek guys. Jadi bebek kita itu di kandang itu tidak stres karena kandangnya becek atau sejenisnya guys.
Yang ketiga, kita meloncat ke masalah manajemen pakan. Untuk pakan harus kita tentukan guys, ini pakan yang tersedia di daerah kita yang jumlahnya banyak dan tidak putus hingga bertahun-tahun guys. Karena apabila pakan ini sering berganti, pakan utamanya, bebek itu akan stres guys. Kalau sudah bebek stres, otomatis produksi telur menurun. Untuk konsentrat juga begitu guys. Jadi kita tentukan konsentrat bebek petelur kita itu paling tidak untuk persentase konsentrat harus paling tidak itu 30% ke atas guys. Jangan sampai kayak kejadian kemarin, ada teman cerita bebeknya tidak bertelur, dia mengikut takaran yang saya berikan, tetapi konsentrat yang dipakai itu hanya 16-19% saja guys. Jadi tidak terkejar. Kita menggunakan pakan yang 33% protein kasarnya, sedangkan dia itu memakai protein kasar yang hanya 19% guys, dan mengikut takaran yang kita berikan. Itu salah fatal guys. Jika 19% dengan 33% itu sudah hampir 2 kali lipat guys. Jadi usahakan pakan itu tidak sering berganti-ganti secara drastis guys. Dan apabila itu emang harus kita lakukan, jadi penggantiannya itu harus bertahap guys. Jadi tidak boleh satu kali jalan. Jadi harus pertambahannya itu harus bertahap. Dari mungkin yang baru kita masukkan 20%, 1 minggu ke depan menjadi 40%, 1 minggu ke depannya menjadi 50%, dan seterusnya guys. Jadi agar bebek kita itu tidak stres pada pakan. Kemudian yang poin keempat, yang terakhir di sini adalah masalah penanganan dan pemberlakuan bebek di dalam kandang guys. Jadi kalau bisa, untuk orang yang memberi makan pada bebek kita ini, usahakan kalau bisa itu 1 orang. Kalaupun tidak bisa 1 orang, bisa 2 orang, tetapi bebek itu sudah kenal dan sudah sering melihat orang itu guys. Karena bebek ini mudah stres. Dan untuk ini tempat makan juga tidak boleh kita ganti-ganti dengan mungkin tempat makan yang berbeda-beda guys. Mungkin hari ini hitam, tempatnya besok kuning, besoknya hijau gitu guys. Jadi bebek itu akan mengalami penyesuaian kembali guys. Apabila di kandang ini ada terlihat barang-barang baru, kalau bisa kebanyakan itu untuk pakaian atau baju, kalau bisa menyesuaikan guys. Jadi warnanya itu kurang lebih. Tapi kalau saya sih untuk masalah pakaian sih tidak terlalu begitu. Jadi saya tetap kalau hari ini pakai pakaian itu ya pasti kasih makan pakai pakaian itu guys. Tidak terpaku ke harus warnanya sama. Tapi kebanyakan peternak lain membilangkan itu pakaian itu harus kurang lebih mirip guys warnanya guys. Menghindari bebek stres dan nanti ujung-ujungnya itu stres tidak mau bertelur guys. Jadi itu 4 poin yang kita bahas. Jadi buat rekan-rekan para pemula, disimak betul-betul video ini, dipahami. Setelah mengerti nanti baru mulai ancang-ancang untuk ternak bebek petelur guys. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah berkunjung di channel Karya Anak Desa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya guys. Video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.